Shalom semua, bagaimana perasaan Anda sekarang? Happy dong ya? Apalagi minggu depan sudah masuk bulan Desember, bulan dimana kita merayakan Natal. Bukan itu saja, tetapi bulan Desember biasa merupakan bulan paling banyak menerima hadiah dan angpau. Benarkah? Itu terjadi pada Anda dan saya dalam kondisi sekarang. Nah, ada baiknya kita melihat bagaimana awal mula Natal. Kita diingatkan pada kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang merupakan tema bulan November Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada Natal yang pertama diawali oleh kisah cinta yang no drama dan no toxic, sehingga rencana Allah dalam karya keselamatan bagi umatnya dapat terjadi. Kisah cinta siapa? Ya, benar sekali, kisah cinta Yusuf dan Maria. Kita tahu bahwa kisah cinta Yusuf dan Maria penuh dengan dilema, tetapi mereka dapat melewatinya dan tetap pada koridor Allah. Mari kita lihat fakta dilema yang mereka hadapi. Pertama, mereka menerima kenyataan yang berbeda dengan harapan. Yang terjadi pada Maria tertulis dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel menjadi dilema bagi Maria. Oleh karena itu, Maria memberikan respon dalam ayat 34. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dari respon Maria menunjukkan bahwa Maria sangat menjunjung tinggi nilai moralitas. Maria menyadari status hubungannya dengan Yusuf masih sebatas tunangan, belum resmi sebagai suami istri secara hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum negara. Pastilah itu ada risiko yang ditanggung. Belum lagi harus menjelaskan hal ini kepada Yusuf tunangannya. Mungkin Maria berpikir, apakah Yusuf percaya? Yang terjadi pada Yusuf tertulis dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalimat terakhir yang berkata ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam menunjukkan terjadi dilema dalam diri Yusuf. Karena jika Yusuf mengumumkan akan memutuskan hubungan pertunangannya dengan Maria, apalagi seperti sekarang ya, pasang status, wah telah dikhianati sama kekasihnya Maria. Maria hamil bukan dengan dirinya, akibatnya sangat fatal. Maria bukan saja mendapat malu, tetapi juga menerima hukuman rajam.
yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu karena dianggap sebagai pezina. Dalam hal ini, Yusuf dan Maria mengalami dilema yang sangat berat dalam menjalani hubungan percintaan. Tetapi akhirnya mereka berdua sama-sama bisa menerima kenyataan yang berbeda dengan harapan. Dan itu membuktikan bahwa kisah cinta mereka no drama, no toxic. Kok bisa ya? Tentu saja karena Yusuf dan Maria punya kuncinya. Mau tahu enggak kuncinya? Mau dong ya? Mau tahu aja atau mau tahu bingit nih? Oh, mau tahu bingit? Boleh. Apa kuncinya? Kuncinya adalah percaya dan taat pada firman Allah. Tindakan Maria tertulis dalam Lukas 1 ayat 38 yang berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apa perkataan malaikat Gabriel? Tertulis dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah." Kemudian tindakan Yusuf tertulis dalam Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa perintah selengkapnya dari malaikat Tuhan? Tertulis dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Maria dan Yusuf tidak membuat argumentasi apapun untuk membela kepentingan mereka berdua, tetapi mereka benar-benar mantap melanjutkan hubungan percintaan dengan percaya dan taat pada firman Allah. Hal ini membuktikan bahwa kisah cinta mereka no drama dan no toxic, sehingga mereka pun dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik, yaitu para Majus dari timur yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, juga para gembala, orang baik, termasuk gembala sidang tentunya. Selain itu, Yusuf dan Maria dilindungi dari orang yang sangat-sangat toksik, yaitu Raja Herodes. Tertulis dalam Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Yusuf, Maria, dan Yesus bebas dari nuansa toksik. Tapi saat itu kota Bethlehem berduka. Berduka bukan karena gempa, melainkan Bethlehem berduka karena kemarahan Herodes yang awalnya membuat drama bahwa dia akan datang menyembah Yesus setelah para Majus mengabarkan tempat yang pasti di mana Yesus dilahirkan.
Dan ketika tidak mendapat kabar, kemarahannya tidak terkendali. Dia menginstruksikan supaya membunuh semua anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Dan anak itu adalah anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Drama dan toxic people bisa terjadi di mana saja. Dalam hubungan percintaan, hubungan dengan sesama, termasuk di dalam gereja. Untuk menghindarinya, mari kita mulai dari diri kita. Kita menjalin hubungan yang diwarnai dengan kasih mesra, yang tidak berkesudahan, yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga memungkinkan berbuah dalam kepelbagaian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan memuji Tuhan, yang artinya adalah kiranya kasih Allah itu sendiri memenuhi hidup kita dalam segala hal dan semakin melimpah. Kiranya anugerah dari Tuhan yang setia selalu ada selamanya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 감사합니다. 예수님이 축복합니다.